Halo, apa kabar sahabat-sahabat kehidupan? Dalam sebuah hubungan percintaan, kadang-kadang hubungan itu naik turun. Ada masa saling menjauh, bahkan diam-diaman. Dan salah satu yang paling penting dalam sebuah hubungan adalah chat atau pesan. Lalu pertanyaannya, apakah perlu kita chat duluan? Oke sahabat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang masalah tersebut serta kapan waktu yang tepat untuk chat kepada pasangan kita agar hubungan itu tetap baik-baik saja. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama, sebelum kita mulai mengecat teman kita, pasangan kita, pastikan dulu niat kamu untuk ngecat dia itu apa. Apakah memang itu keinginan kamu yang kuat dari hati yang paling dalam, atau karena kamu tidak kuat, sudah lama tidak mengecat dia? Karena kadang-kadang seseorang kejebak oleh dorongan diri sendiri yang gak sabaran, pengen menghubungi terus, padahal dia itu belum sempat kehilangan sama sekali. Jadi sebelum kamu ngecat, kamu harus pastikan dulu niatnya apa. Coba jawab dengan jujur, karena kebanyakan manusia itu kirim pesan bukan karena ingin mengirimkan sesuatu, tapi dia lagi bocorin emosi. Begitu merasa bingung, tidak aman karena dibiarkan, diabaikan, refleksnya langsung bingung, langsung ambil ponsel dan bukannya duduk dengan tenang, menenangkan pikiran sebentar, menenangkan hati, tapi mereka malah kabur dari perasaan itu dengan cepat-cepat menghubungi. Jadi ketertarikannya pasangan kamu bisa turun karena energi kamu kebaca banget, dan dia menjadi bosan dicat, dikirim pesan terus-menerus. Contoh, dia belum chat sehari saja, kamu langsung kebingungan, merasa tidak aman, imajinasi kamu liar, dan bukannya mengerem diri sendiri, tapi kamu malah tidak kuat dan langsung kirim pesan terus-menerus. Gimana kabarnya? Kamu keadaannya bagaimana? Dan seterusnya. Ini membuat suasana tambah runyam. Kalau pesan kamu ingin agar dia nyaman, jangan kirim pesan asal-asalan, malah bikin dia tidak nyaman. Kalau pesan kamu lahir dari cemburu, panik, kesepian, ego, bosan, tolong jangan kirim pesan saat itu. Kalau pesan kamu cuma ingin cari validasi dari dia, maka jangan kirim pesan. Dan begitu dia tahu kamu kirim pesan karena takut, bukan dari percaya diri, maka dinamika hubungan bisa kebalik dengan cepat sekali. Orang yang percaya diri mengirim pesan karena sesuatu yang punya makna, jelas tujuannya, dan tenang dari dalam. Kalau kamu belum tahu dan bingung, belum bisa bedain mana yang aman dan tidak, duduk dulu sebentar, kemudian rasakan sampai kamu mengerti. Karena diam itu tidak akan ngebunuh kamu, tapi ngecat dari rasa yang tidak aman itu yang benar-benar bisa membunuh
ketertarikan pasangan kamu terhadap kamu. Yang kedua, pahami diamnya dia, tapi benar-benar memahami. Jangan cuma menebak-nebak, karena kebanyakan orang langsung salah baca. Begitu tiba-tiba tidak dibalas chatnya, dia mengira ini sinyal besar. Dia mengira ini bahaya besar. Sebenarnya enggak sih. Diam itu bukan penolakan, dan bukan tanda tidak sopan, dan bukan kode kamu harus ngejar dia. Diam itu cuma satu hal, informasi data. Dan orang-orang yang bisa pegang kendali dalam hubungan adalah orang-orang yang bisa membaca data dengan kepala dingin, bukan orang yang langsung ke bawah dengan perasaan. Kamu tidak mungkin bisa memimpin, membaca situasi kalau baru sebentar saja gak mendapatkan respon, kamu sudah runtuh. Seseorang bisa saja lagi sibuk, bisa saja lagi ngetes kamu, kuat atau tidak dalam menghadapi situasi, dan butuh ruang untuk memikirkan kamu, bukan malah ditekan dan diintimidasi oleh kamu supaya memutuskan sesuatu. Atau bisa jadi dia suka sama kamu, tapi ingin dia dilihat tidak terlalu gampang, ingin biar dia dilihat tidak terlalu mengejar dan tidak terlalu tersedia. Nah, disinilah poin pentingnya. Sikap kamu pas dia diam itu ibarat cermin. Dari situ kelihatan seberapa kuat mental kamu. Begitu kamu langsung cemas, langsung nempel, minta maaf tanpa alasan, atau terlalu berusaha nyenengin pas dia tidak merespon, sebenarnya pesannya kebaca jelas. Kamu lebih butuh perhatiannya dibandingkan dia butuh kehadiran kamu. Tapi kalau kamu bisa tetap tenang, energinya sama, sebelum dia menjauh, dia mulai kepikiran. Ternyata kamu menunjukkan sikap orang yang bisa mengontrol emosi sendiri. Diam itu bukan ancaman, diam itu saringan. Dari situ kelihatan dia benar tertarik atau sedang menikmati perhatian kamu. Dan tugas kamu sebenarnya simpel. Amati saja, jangan ngarang cerita di kepala. Biarin dia diam. Itu jawaban jujur soal hal-hal yang dia tidak pernah omongin secara langsung kepada kamu. Poin yang ketiga, jangan pernah ngecat dia ketika kondisi kamu lagi capek secara emosi. Serius, ini penting banget. Salah satu kesalahan terbesar kenapa orang-orang menyabotase hubungan itu simpel banget sebenarnya, karena mereka ngecat ketika kondisi lagi berantakan. Mereka ngecat dengan penuh tekanan. Di kepala kamu lagi komunikasi, padahal yang sebenarnya terjadi kamu lagi bocorin emosi dari setiap chat yang kamu kirimkan ke dia. Contohnya, kamu lagi capek pulang kerja, terus kamu ingat dia, kemudian kamu mengecat dia dan dia tidak merespon, dia dingin, kamu langsung emosi. Sebenarnya kamu lagi butuh perhatian dia, butuh validasi. Pokoknya kamu lagi butuh sesuatu apa saja yang bikin kamu stabil. Dan sayangnya kamu memilih dia untuk membuang emosi itu. Lalu kamu kirim chat panjang, penuh luapan emosi, pujian yang berlebihan. Dan ini membuat ketertarikan dia kepada kamu turun. Dan kamu tidak mengasih jarak, tidak memberikan ruang. Kamu terus muncul setiap waktu. Sebenarnya ketertarikan itu butuh ruang. Ketertarikan itu butuh nafas. Dan nafas itu datang dari ruang yang kalian ciptakan dengan adanya jarak, adanya waktu. Dan
Dan kamu ketika berlebihan mengisi ruang itu berarti menutup proses kedekatan. Sebenarnya ruang itu menciptakan ketertarikan. Ketertarikan itu tumbuh di sela-sela jarak, bukan di banjir pujian, bukan di banjir perhatian. Biarkan dia merasakan ketiadaan kamu. Biar ada rasa kangen. Biar kamu punya nilai di hadapannya. Dan kamu tidak butuh validasi dari siapapun. Dan kamu percaya diri dengan diri kamu sendiri. Poin keempat, kapan waktu chat yang terbaik? Sebenarnya tidak ada waktu chat yang terbaik, baik pagi, siang, atau malam, kapanpun bisa. Itu waktu-waktu yang terbaik juga. Yang penting isinya, yang penting kualitasnya. Ngechatlah saat kondisi kamu lagi tenang secara emosi, lagi gak berharap apa-apa, lagi tidak marah, lagi nyaman. Apapun hasil chat, emosi kamu stabil, sehingga chat kamu punya nilai dan punya bobot. Chat kamu bisa menjadi energi yang membuat pasangan kamu merasa nyaman, bukan malah tertekan. Jadi, chat itu jangan asal-asalan. Jangan yang penting kamu dapat respon. Tapi, chatlah ketika kamu dalam keadaan tenang dan chatnya berkualitas. Sehingga kehadiran kamu terasa. Sehingga kamu mempunyai nilai. Cukup di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu.